Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Psikologi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kami di sini akan membahas tentang berpikir. Nah, pada pengertian dan variasi berpikir akan dijelaskan oleh Saudari Rizdalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdalina, NIM 1930202278. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan teori berpikir serta hubungannya dengan proses dan hasil belajar. A. Pengertian berpikir. Berpikir mempunyai arti segala proses aktivitas psikis yang intensional. Maksudnya, di mana seseorang mempunyai masalah, maka seseorang menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk mendapati jalan keluar atau pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Di sini juga ada 3 pandangan dasar tentang berpikir. Yang pertama, berpikir adalah kognitif, yaitu muncul secara internal di dalam pikiran, akan tetapi dapat diperkirakan melalui perilaku. Yang kedua, berpikir merupakan sebuah proses di mana melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan pada sistem kognitif. Dan yang ketiga, berpikir diarahkan untuk menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Yang B, variasi atau macam-macam berpikir. Bila kita lihat dari garis besarnya, ada 2 macam dari berpikir. Di antaranya adalah satu, berpikir autistik, dan yang kedua berpikir realistik. Berpikir autistik jenis ini sering disebut sebagai melamun, di mana pada saat berpikir ini orang tengah membayangkan atau menggambarkan fantasinya, seperti berkhayal atau berfantasi. Yang kedua, berpikir realistik. Berpikir realistik sering pula disebut dengan berpikir yosenik atau nalar, merupakan berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. A. Berpikir deduktif. Berpikir deduktif ini merupakan proses dari penalaran yang mana bertolak dari proposisi baru yang berbentuk kesimpulan dari umum ke khusus, sering disebut dengan silogis. Misalnya, manusia memiliki akal, kita adalah manusia maka kita memiliki akal. Yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan proses penalaran dari khusus sehingga mendapatkan kesimpulan yang umum, di mana semua fenomena yang akan diambil kesimpulan harus diteliti dan dievaluasi. Proses berpikir ini juga disebut juga dengan cara berpikir ilmiah. C. Berpikir evaluatif. Yang maksud dengan berpikir evaluatif adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Kita tidak menambah atau mengurangi gagasan, kita menilainya menurut kriteria tertentu. D. Berpikir negatif. Yang dimaksud berpikir negatif adalah atau pola cara berpikir yang lebih condong pada sisi-sisi negatif dibandingkan dengan sisi positif. Pola pikir ini bisa terlihat jelas dari keyakinan atau yang terucap, cara bersikap, dan perilaku sehari-hari. E. Berpikir positif. Berpikir positif merupakan pikiran yang dapat membangun dan memperkuat kepribadian atau karakter. Dengan kita berpikir positif, maka menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih matang dan lebih berani menghadapi tantangan. Yang F. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif memiliki makna mengenai proses cara penalaran untuk memperoleh suatu ide atau gagasan dan hal-hal yang baru. Munculnya ide atau gagasan tersebut dengan cara tiba-tiba, dan kini
semua berkaitan dengan insik atau wawasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Likustini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rizdalina. Nah, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini menurut Lindra dalam Yamin 2013 itu adalah memberikan banyak gagasan atau ide-ide dari suatu informasi. Nah, contoh itu adalah bersuci. Ibaratkan bersuci ini adalah merupakan informasi. Nah, yang muncul di benak kita pasti berwudu atau enggak mandi wajib. Tapi kalau orang yang berpikir kreatif akan mengeluarkan pendapat dia itu ialah berwudu, mandi wajib, bertayamum, atau membersihkan diri dari najis-najis seperti bersuci menggunakan tanah. Nah, itu adalah merupakan pendapat-pendapat yang banyak, tidak hanya satu pendapat saja. Berikutnya adalah ciri-ciri kreativitas dalam Munandar 2009 itu ada 4. Yang pertama adalah kelancaran dalam berpikir, yang kedua keluasan dalam berpikir, yang ketiga elaborasi, dan yang terakhir adalah originalitas. Ciri-ciri yang pertama yaitu kelancaran. Nah, dalam kelancaran berpikir ini kita mengemukakan beberapa pendapat atau gagasan, namun hanya kuantitas saja, bukan kualitas. Nah, yang kedua adalah keluasan dalam berpikir. Nah, keluasan ini merupakan berbagai macam sudut pandang yang kita gunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau sebuah gagasan. Yang berikutnya adalah elaborasi, di mana kita mengembangkan atau menambahkan atau memperinci sebuah gagasan. Contoh, dalam informasi yang kita temukan adalah kucing. Nah, kalau orang lain berpikir cuma, oh kucing merupakan binatang yang lucu. Nah, namun kalau orang yang berpikir kreatif akan menjabarkan lagi kucing tersebut. Misal kucing itu adalah hewan yang lucu dan juga merupakan hewan kesayangan Rasulullah. Nah, dia juga akan mengembangkan beberapa pendapat seperti bahwa banyak orang yang suka kucing namun dia tidak bisa bermain dengan kucing karena alergi. Mengapa dia alergi? Nah, mereka itu mencari tahu apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah originalitas, di mana orang yang kreatif akan mencari atau membuat suatu ide atau gagasan yang berbeda atau yang unik dari orang lain. Misalkan objek yang menjadi kajian itu adalah mawar. Pasti semua orang akan mengatakan bahwa mawar itu berwarna merah, namun orang yang kreatif akan menjawab dengan warna putih. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong kreativitas seorang individu. Nah, menurut Rogers dalam Munandar 2009 itu menjelaskan bahwa ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yang merupakan dorongan dari diri kita sendiri untuk berpikir kreatif. Dan yang kedua adalah lingkungan kita, seperti keluarga, masyarakat, teman sekolah, dan lain sebagainya, di mana kita dipaksakan oleh lingkungan untuk berpikir kreatif. Kalau kita tidak berpikir kreatif, maka kita akan ketinggalan atau mengalami kemunduran dalam suatu peradaban. Nah, yang berikut adalah teori dari kreativitas ini sendiri. Itu ada 6 dalam Semiawan tahun 1998 dan kemudian dideskripsikan oleh Sunarti dan kawan-kawan pada tahun 2001. Teori yang pertama adalah teori psikoanalisis, di mana dipandang sebagai teori atau dipandang sebagai alat untuk melepaskan diri dari suatu permasalahan. Contoh, orang yang berpikir kreatif akan memecahkan suatu masalah itu dengan baik karena mereka menggunakan berbagai sudut pandang atau menjabarkan sebuah gagasan atau ide. Nah, yang kedua adalah
teori asosiasionistik, di mana dalam teori ini bahwa berpikir kreatif itu mengutamakan analogis, di mana dalam sebuah permasalahan orang yang kreatif akan menganalisa sebuah informasi tersebut terlebih dahulu sampai ke titik akarnya permasalahan. Mereka akan menganalisa masalah tersebut. Yang ketiga adalah teori Gestalt, di mana mereka memfokuskan atau mengenali terlebih dahulu sebuah masalah tersebut. Yang keempat adalah teori eksistensial, di mana sikap atau pribadi kreatifnya akan muncul pada momen-momen tertentu. Misalkan dia berpikir kreatif pada saat diskusi pada kelas, terus pada debat organisasi atau apa saja, di mana kreativitas itu muncul ketika sedang banyak orang. Teori yang berikutnya adalah interpersonal, di mana ini memandang nilai sebuah masalah itu sangat penting, atau sebuah karya kreativitas itu sangat penting. Yang berikutnya adalah, atau yang terakhir adalah teori trade, di mana teori ini adalah mementingkan atau sensitif terhadap sebuah masalah atau sebuah informasi. Nah, yang terakhir adalah proses tahapan berpikir kreatif. Yang pertama adalah prekonvensional, merupakan adalah tahap penalaran. Yang kedua adalah konvensional, yang merupakan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah post-konvensional, yang merupakan tahapan terakhir dari sebuah proses, yang merupakan prinsip yang akan ditentukan untuk mendapatkan sebuah ide atau gagasan. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Terima kasih, dan kami minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.